Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini kami akan melakukan diskusi mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam dengan topik landasan ekonomi Islam. Di sini saya bersama dosen mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam, yaitu Aba atau Bapak Abdillah Sani, dan bersama dengan saya Ahmad Yasminullah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai diskusinya. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Aba. Pertanyaannya yaitu, kenapa sih ikhlas itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Terus kenapa ikhlas itu harus disimpan dalam hati? Oke, pertama ikhlas. Ikhlas itu berarti suatu sikap hati. Sikap hati di mana kita melakukan sesuatu itu bukan karena ada pamrih, bukan karena mengharapkan balasan, bukan karena ingin mendapatkan nama besar, bukan ingin terkenal, dan juga bukan karena paksa oleh orang lain, ditekan oleh orang lain, tapi memang kita ingin melakukannya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, itu disebut ikhlas. Tapi dalam konteks Islam, ikhlas itu berarti selain kita melakukannya sesuai dengan kita punya keinginan, tapi kita juga berharap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Kalau pertanyaannya kenapa ikhlas itu sangat penting? Sebab kalau kita melakukan suatu hal itu karena ingin mendapatkan pujian, seandainya kita melakukan sudah capek-capek tapi nggak ada muji, kita kecewa. Kemudian kalau kita melakukan itu karena ingin mendapatkan ganjaran sesuatu, ingin mendapatkan nama baik, kalau ternyata tidak ada respon dari orang, tidak mendapatkan apa-apa, kita kecewa, ya kan? Dan belum tentu juga apa yang kita lakukan itu adalah suatu hal yang cocok dengan kemauan orang. Yang namanya kita melakukan sesuatu kan ada orang yang senang, ada orang nggak senang, ya kan? Belum tentu kita melakukan kebaikan sekalipun terus kemudian orang pasti senang, belum tentu. Contohnya Rasulullah sendiri, beliau itu dengan susah payah mendakwakan, berusaha untuk merubah mindset orang-orang kafir Quraisy yang tadinya menyembah berhala jadi menyembah Allah. Berarti mengajarkan sesuatu yang baik demi keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kan ada golongan-golongan yang belum tentu menerima. Paling tidak pada saat itu orang-orang menjadi terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama percaya kepada Rasulullah dan kemudian mengikuti apa yang diajarkan disampaikan oleh Rasulullah, langsung dia masuk Islam. Tapi ada orang yang ragu-ragu, ya kan? Yang ragu-ragu itu apa iya sih Muhammad ini seorang utusan Nabi, utusan Allah, utusan Tuhan. Kenapa kok utusan Tuhan itu manusia? Seharusnya kan utusan Tuhan itu ya mungkin malaikat gitu kan, atau siapalah yang merupakan utusan khusus gitu ya, kok manusia? Makanya pertanyaan waktu itu kan kenapa Muhammad yang jadi utusan Allah? Dia juga sama seperti kita lapar dia juga lapar, kita ngantuk dia juga ngantuk, kita capek dia juga capek. Jadi apa istimewanya Muhammad gitu? Sehingga golongan ini menjadi adalah golongan orang yang meragukan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah suatu kebenaran. Kelompok ketiga itu justru adalah orang yang langsung tidak percaya, ya karena merasa bahwa seharusnya yang namanya Nabi itu adalah di golongan kami, orang-orang hebat, orang-orang bangsawan, orang-orang kaya, orang-orang terkenal, keturunan orang-orang yang sudah katakanlah dari dulu punya pengaruh. Kenapa Muhammad? Berarti dia bukan ini, dia cuma bohong doang. Dan makanya dia kemudian kelompok ini menuduh
Muhammad itu adalah seorang pendusta, pembohong. Nah, jadi tiga golongan itu yang bereaksi sebagai setelah Rasulullah memproklamasikan diri sebagai seorang utusan Tuhan gitu. Ada yang percaya, ada yang ragu, ada yang tidak percaya. Biasanya tindakan-tindakan ikhlas itu bisa berbentuk apa? Coba cari di ChatGPT. Coba tindakan yang ikhlas itu biasanya akan ada ciri-cirinya sendiri. Apa ciri-ciri orang ikhlas? Terus saja, apa ciri-ciri orang ikhlas? Ya, ciri-ciri orang yang melakukan sesuatu dengan ikhlas, apa ciri-cirinya? Karena pasti akan berbeda dengan pola yang ditujukan, dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikhlas. Apa? Kalau orang ikhlas tuh biasanya nggak suka dipuji, Bang. Gak suka dipuji, jadi dia mengharapkan melakukan sesuatu bukan karena kepengen wah ada orang baik gitu. Wah ada orang soleh, wah ada orang dermawan, wah ada orang yang suka menolong. Bukan karena itu, amat orang menilai apa terserah. Yang penting saya hanya menjalankan perintah Allah, itu ikhlas. Yang kedua, Menyembunyikan amal kebaikan. menyembunyikan amal kebaikan itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya begini. Anda katakanlah menyumbang, masukin kotak amal itu 10.000, itu bisa disembunyikan, masukin diam-diam, tapi bisa juga terang dengan apa supaya orang itu mahasiswanya 10.000, masa saya 5.000 kan gitu ya. Jadi tergantung niat kita. Kalau niat kita memotivasi ya pasti baik. Tapi kalau niat kita adalah pamer, gue 10.000 nih, itu berarti nggak baik. Ya, jadi akan tergantung sebenarnya pada saat Anda melakukan itu apa yang menjadi niat Anda. Apakah Anda ingin mencontohkan kepada orang lain atau Anda hanya ingin dipuji? Nah, gitu. Jadi nggak mesti disembunyikan. Nah, bahkan dalam dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Artinya apa? Dan jika kamu mendapatkan nikmat apa saja dari Allah, hendaknya kamu sebutkan. Selanjutnya apa yang menjadi ciri terus Konsisten dia sama amal baik. Oke, konsisten. Jadi artinya dia istiqomah itu. Istiqomah artinya kan konsisten. Jadi kalau misalnya hari dia mengatakan besok juga besok lagi seterusnya Nah, kalau hari ini dia sholat, ya besok sholat, besok lagi sholat, dan seterusnya sampai mati. Tapi kalau nggak konsisten, misalnya itu berubah-ubah. Ya hari ini melakukan, besok dia enggak, besoknya lagi melakukan, besok lagi enggak, itu kan konsisten. Dan istiqomah. Apalagi cirinya orang-orang ikhlas itu tulus dalamnya. Ya tulus artinya tadi tidak terpaksa. Kadang-kadang orang yang mau melakukan sesuatu itu belum tentu karena dia punya kemauan, tapi bisa juga karena disuruh, ya bisa juga karena dipaksa, bisa juga karena kepepet, ya kan ada juga melakukan karena kepepet atau karena apa ya, karena yang mungkin dia ditekan sama orang lain untuk melakukan suatu perbuatan sehingga dia melakukan itu, berarti kan tulus dia, ya kan. Kurang lebih sama tadi yang nggak pamer. Kalau dia pamer berarti kan nggak tulus, ya kan. Kalau dia tulus berarti dia nggak pamer, gitu aja. Berarti dalam tindakannya orang yang tidak tulus itu pastinya nggak pernah konsisten, nggak pernah istiqomah, situasional. Kalau situasinya menguntungkan dia lakukan, kalau rasanya kurang menguntungkan dia hindari. Itu namanya orang yang tidak tulus. Kalau tulus pasti dia ajak buat konsisten. Ini apa lagi? Transparan dan jujur. Transparan dan jujur pasti harus, ya. Tapi transparan tergantung juga pada situasi. Kadang-kadang orang terpaksa belak-belakan juga lihat situasi juga, ya. Kalau misalnya situasinya malah dia kurang menguntungkan, daripada bohong dengan diem aja kan gitu. Tapi juga untuk transparan ya belum tentu. Kalau transparan itu kemudian membuat dia jadi membahayakan orang lain kan kurang bagus. Ini misalnya istiqomah lihat si Puspita yang transparan. Puspita lagi ketemu sama temen cowoknya, ketemu sama Jidan,
ya terus kemudian karena transparan, lalu kamu ngomong sama pacarnya si Puspita, tadi saya ketemu Puspita lagi juga sama Jidan gitu kan, itu transparan kan itu kan, tapi kan membahayakan. Mendingan kamu diam aja kalau tahu kan gitu kan. Kalau transparan yang seperti itu kan malah si Puspita jadi berantem sama cowoknya kan, gitu. Transparan gitu. Jadi transparan juga kontekstual ya, nggak mesti selalu. Ada hal-hal yang terpaksa harus kita sembunyikan gitu. Karena apa untungnya sih kan kalau kamu terus terang sama pacarnya si Puspita bilang kalau tadi ketemu Jidan, padahal belum tentu dia ngapain, kan mungkin dia cuma ngobrol. Tapi kan kecenderungan orang tuh membesar-besarkan, itu namanya hoak. Bener ada ketemu antar si Jidan sama Puspita, ya itu kebenaran, tapi karena hoak ditambah-tambahin, dia berdua gandengan tambahin gitu. Padahal enggak, tapi tambah-tambah biasa baru menerima informasi kan suka dibumbu-bumbuin. Tambah-tambahin dibumbu-bumbuin, digoreng gitu kan istilahnya kalau politik ya. Kan ada digoreng-goreng macam-macam sehingga isu itu jadi berkembang ya. Lama-kelamaan akhirnya terjadilah huru-hara. Makanya jeleknya suatu hoak itu seperti itu, membahayakan orang lain. Ya coba kalau tadi ketemunya si Puspita sama Jidan cuma ngobrol kuliah lagi, terus kamu karena ini transparan ngomong sama pacar Puspita bilang pegang-pegangan lah, gandengan lah, ya otomatis kan dia bisa berantem itu berdua kan. Wah, saya kan prinsipnya transparan, saya berkata jujur apa adanya gitu kan. Ya jangan juga lah, tergantung ngapain kamu cerita begituan ya kan, akhirnya kan membahayakan orang lain. Jadi yang namanya transparan kontekstual tergantung situasinya gitu. Sampai lagi selain tadi transparan akan jujur. Ya jujur juga kita lihat situasinya juga memang harusnya jujur ya, tapi kalau misalnya untuk situasi yang seharusnya kita sembunyikan kita jujur ya, lihat dulu akibatnya apa nih, banyak manfaat atau mudaratnya. Kalau banyak manfaatnya ya udahlah kita sembunyikan aja, paling kurang kita diem. Tapi kalau misalnya banyak mudaratnya, untuk bisa berkata jujur ya mendingan kita nggak usah bercampur kan gitu. Ada nggak pertanyaan yang lain selain itu? Bagaimana juga konsep tauhid bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari seorang muslim? Tauhid apa sih istiqomah? Tauhid kayak kita harus percaya gitu. Percaya apa? Percaya Allah. Kenapa? Percaya Allah karena Tuhan kan. Tauhid itu artinya mengesahkan, berarti kita harus percaya bahwa tidak ada Tuhan lain selain Allah. Itu yang bersifat. Banyak orang percaya Tuhan, semua agama juga pasti percaya ada Tuhan, ya kan? Tapi dalam prakteknya ada yang percaya Tuhan itu tiga, ya kan? Ada yang percaya Tuhan itu banyak, ya kan? Tapi Islam dengan tegas mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tauhid, ya kan? Dalam imbasnya dalam implikasi perbuatan manusia kalau atau enggak, ya otomatis kalau tauhid itu berarti kita hanya menunjukkan apa yang kita lakukan kepada satu titik ya. Tapi kalau tidak tauhid kan dia berarti memfokuskan perhatian atau tindakannya kepada lebih dari satu titik, kepada ini gitu loh. Kalau satu titik kan aman aja ya kan, karena kita tidak menyembah yang lain, tetapi hanya Allah. Kalau tiga, satu saat kita tujukan perbuatan kita hanya untuk dewa A, besok Tuhan B, besoknya lagi Tuhan C, kan jadi nggak konsisten, ya kan? Jadi titiknya jadi mencar gitu. Tetapi kalau misalnya kita satu, ya kita senantiasa melakukan apapun juga, ya dalam orang yang bertauhid itu adalah semata-mata karena mengharapkan Tuhan satu-satunya. Kita mau berbuat baik itu karena ketauhidan kita ya hanya kepada Allah. Kita mau menghindari perbuatan jahat juga semata-mata karena Allah, bukan karena takut apa-apa segala macam, bukan takut gimana semua orang, takut ancaman orang. Jadi jelas bahwa prinsip tauhid itu membuat kita menjadi senantiasa lurus, senantiasa istiqomah. Kita tidak mengharapkan balasan dari siapapun juga, gitu kan. Nah itu tercermin dari kita punya
ikrar setiap salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya sesungguhnya semua amal perbuatanku, sholatku, ya, hidupku, matiku itu tidak untuk siapapun juga, hanya untuk Allah. Gitu aja tuh bertauhid itu. Berarti orang yang bertauhid itu otomatis dia konsisten, ya kan? Karena dia tahu meskipun Tuhan itu cuma satu, tapi maha kuasa, sehingga apapun juga yang kita lakukan akan senantiasa dalam pengawasannya, tidak ada lengah sedikit pun. Ada tanya berikutnya. Kan misalnya ya, kan ada orang yang ibadah gitu kayak, tapi karena disuruh gitu. Nggak ikhlas lah, karena disuruh. Kan saya katakan tadi bahwa yang namanya ikhlas itu berarti tidak ada tekanan. Kalau misalnya ikhlas dalam ibadah itu ciri-cirinya apa sih Pak? Ikhlas dalam ibadah misalnya kamu, nah ini banyak contohnya nih. Katakanlah misalnya Anda mau baca Quran, ya, mau baca Quran itu kalau Anda ikhlas mungkin Anda akan lebih banyak, katakanlah bacanya tengah malam sendirian gitu kan, baca sunyi, waktu yang sunyi. Mungkin itu ikhlas karena nggak ada melihat, ya kan, nggak ada dengerin, semua pada tidur. Tapi kalau Anda tidak ikhlas, mungkin Anda mau baca Quran terus kemudian Anda pergi ke masjid, lalu kemudian Anda setel sound system kenceng-kencengnya bacaan itu supaya bisa mendengar orang lain. Kan banyak yang seperti itu, ya kan. Kalau ngaji ya mau silahkan aja ngaji dari pagi sampai pagi juga nggak ada larang, tapi jangan pakai mic. Kenapa? Ya nggak gua orang dong. Apalagi tengah malam orang pada tidur, Anda ngaji, wah ini si Ari salam, ya nggak gitu juga kali. Ya nggak mesti gitu juga. Terus begitu juga sholat. Kalau sholat itu orang yang nggak ikhlas, berarti Anda lihat dulu ada baca doa nih, ada baca doa baru sholat. Supaya apa? Wah, supaya dianggap sebagai salehah gitu kan ya, supaya dia tambah senang. Tapi ketika Anda misalnya ikhlas, berarti Anda mau siapapun ada, nggak ada itu sholat gitu, nggak ada urusan. Membuat suatu memberikan sedekah juga itu apa namanya, kalau ikhlas ya berarti ini bukan karena terpaksa, bukan juga karena yang dikasih itu adalah orang yang kita sayangi, kita senangi. Berarti kalau yang kita nggak kenal, ya nggak mau ngasih sedekah. Kalau ikhlas berarti siapapun, nggak ada nggak ada yang melihat sekalipun, ya tetap lakukan. Contohnya apa? Kita ngikirin batu atau paku dari tengah jalan gitu ya. Terus kemudian nggak ada melihat pun kita akan melakukan. Tapi kalau misalnya kita tidak ikhlas, biarin aja nggak ada melihat, jadinya paku itu nantang ban-ban sehingga ban pada bocor. Itu berarti kan itu tidak ikhlas. Mau ada melihat atau enggak ya tetaplah singkirkan paku itu gitu. Ya jadi banyak perbuatan yang meskipun orang lain nggak ngelihat, tapi kita percaya bahwa Allah melihat kita. Gitu loh. Ini suatu prinsip ikhlas ini memang makin kemari makin penting untuk kita pahami dan kita lakukan. Karena apa? Karena kalau tidak ikhlas ya pada akhirnya apa yang kita lakukan itu sia-sia, nggak ada nilainya, kosong-kosong aja. Kenapa? Siapa mau nilai kalau kamu juga nggak tahu lakukan karena aku apa? Jadi kosong aja. Makanya kemudian kalau orang yang nggak ikhlas itu ibaratnya dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan itu sudah baik, maka begitu dia di akhirat nanti dia akan melihat bahwa apa yang dilakukan itu adalah fata morgana. Apa fata morgana? Di tengah gurun pasir kita melihat seolah-olah ada air, gitu, genangan air. Begitu kita sampai ke sana kan ternyata nggak ada, cuma pantulan dari cahaya matahari aja. Jadi orang yang tidak ikhlas semua nyangka, mengira, menduga bahwa perbuatannya itu mendapat dari Allah, tapi karena dia tidak menunjukkan apa yang dilakukan karena Allah, maka kosong-kosong aja. Jadi catatannya jadi sia-sia aja. Maka perlulah rasa ikhlas ini kita tanamkan sehingga kita melakukan sesuatu itu lega, tidak ada kesehatan, tidak ingin ditonton orang, tidak juga takut karena dipaksa orang. Jadi kita melakukannya dengan lega, dengan ringan dan sebagainya. Kalau yang ikhlas
dapat kan karena ngarepin sesuatu ya, kalau dapat kalau nggak dapat kan kecewa ya kan. Konsekuensi yang nggak ikhlas sebenarnya kembali kepada diri sendiri. Kalau dia nggak ikhlas melakukan sesuatu dan ternyata dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, maka kemungkinan dia akan merasa kecewa gitu. Oke, saya kira kita tidak perlu terlalu berpanjang kata. Yang penting prinsip dari rasa ikhlas di dalam perbuatan kita itu sangatlah penting. Silakan ditutup, Mas Pinomo. Nah, itu saja penjelasan dari diskusi kami tentang landasan ekonomi Islam. Semoga dari penjelasan tersebut kita bisa lebih memahami prinsip-prinsip dari perilaku ekonomi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.